Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Kita hidup di dunia ini merupakan kesempatan untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya untuk menjadi bekal di akhirat nanti. Kita tidak akan hidup selamanya. Kematian pasti akan menghampiri kita. Setelah itu kita akan pindah ke alam kubur. Hanya ada kita dan amalan yang telah kita perbuat di sana. Lalu bagaimanakah gambaran alam kubur itu? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ini merinding, jangan tonton kalau gak kuat. Ini yang terjadi malam pertama di alam kubur menurut Al-Quran, versi dari Magenta Islam. Malam pertama di alam kubur. Sahabat beriman, saat ajal sudah menjemput, maka tidak akan ada lagi yang bisa kita lakukan. Semua amalan yang telah kita berbuat akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Merugilah bagi umat yang hingga ajal menjemput masih dalam keadaan penuh dosa dan tidak sempat bertaubat. Hal itu membuat dirinya akan mendapatkan siksa kubur yang sangat luar biasa, hingga menyesal dan ingin kembali ke dunia. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99-100. Lalu dalam sebuah kisah di dalam buku yang berjudul Malam Pertama di Alam Kubur Kayak Ayat Al-Qarni, diceritakan Sayyidina Utsman bin Affan mengantarkan jenazah ke suatu makam. Setelah menguburkannya, ia menangis hingga pingsan. Para sahabat menggotongnya dan membawanya ke rumah. Setelah siuman, Sayyidina Utsman berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW berkata, liang kubur adalah tempat akhir pertama yang kita singgahi. Jika seorang hamba selama di dalamnya, ia akan beruntung dan bahagia. Namun jika ia gagal, na'udzubillah, niscaya akan kehilangan semua akhiratnya." Maka kumpulkanlah pahala sebanyak-banyaknya dan jauhi dosa agar kita terhindar dari siksa kubur. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap berbaris syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bersedekah menjadi penerang alam kubur. Sedekah menjadi salah satu amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain membuat kita mendapatkan banyak pahala, dengan bersedekah kita bisa berbagi rezeki dan membantu orang yang sedang membutuhkan. Tentunya kita bisa melakukan amalan ini dari sekarang, menyisihkan sebagian rezeki karena di sana memang ada hak untuk saudara kita yang membutuhkan. Jika kita rajin dalam bersedekah, maka kita pun terhindar dari siksa kubur. Dijelaskan dalam hadis, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat Tabrani. Lalu amalan sedekah akan memberikan kita pahala yang tidak pernah putus. Walaupun diri kita sudah meninggal dan berada di alam kubur, sahabat beriman, pahala dari bersedekah tidak akan terputus dan selalu mengalir untuk diri kita. Seperti yang diterangkan dalam hadis, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang saleh. Hadis riwayat Muslim. Lalu sudahkah kalian bersedekah hari ini, sahabat beriman? Mengerjakan salat. Satu wajib 5 waktu sangatlah penting untuk kita sebagai umat muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Pahala yang melimpah dan kedamaian hati akan kita dapatkan tidak hanya di dunia saja. Saat di alam kubur nanti, amalan sholat yang telah kita kerjakan akan menjadi penolong kita. Dijelaskan dalam hadis, sesungguhnya kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi penghuninya, dan Allah meneranginya untuk mereka dengan sholatku atas mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
setan pastinya tidak akan tinggal diam dan selalu menggoda kita untuk meninggalkan sholat. Kita pun harus melawan hal tersebut karena merugilah kita jika meninggal dalam keadaan umat yang meninggalkan sholat selama masa hidupnya. Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah paham sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.